Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafaza Nailal Baroroh, NIM 363 dari kelas 4 PGSD A3, akan menerangkan secara singkat mengenai model-model pengelolaan kelas. Selamat menyaksikan. Pengertian model-model pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang dijadikan sebagai pedoman agar peserta didik menjadi lebih aktif dalam kegiatan pelajaran. Model-model pengelolaan kelas menurut Novan Adiwiyani yaitu penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengaturan tempat duduk. Yang kedua, gaya penataan. Yang ketiga, prinsip penataan kelas. Yang keempat yaitu manajemen kelas. Pengaturan tempat duduk menurut Novan Adiwiyani dibagi menjadi 11 formasi. Di antaranya, formasi pertama yaitu formasi tradisional, yang kedua formasi auditorium, yang ketiga yaitu formasi chevron, yang keempat formasi letter U, yang kelima formasi meja pertemuan, yang keenam formasi konferensi, yang ketujuh formasi pengelompokan terpisah, yang kedelapan formasi tempat kerja, yang kesembilan formasi kelompok untuk kelompok, yang kesepuluh formasi lingkaran, dan yang ke-11 yaitu formasi periferal. Yang pertama, pengaturan tempat duduk. Yang pertama yaitu formasi tradisional. Hampir di sekolah-sekolah di Indonesia menggunakan formasi bentuk ini. Formasi ini cocok digunakan dengan metode ceramah. Kelebihannya yaitu peserta didik dapat bekerja sama, sedangkan kelemahannya yaitu siswa yang berada di belakang biasanya belum tentu memperhatikan guru dan dia kurang memperhatikan. Yang kedua yaitu formasi auditorium. Posisi tempat duduk siswa berderet ke samping, bukan ke belakang seperti formasi tradisional. Cocok digunakan untuk metode ceramah dan tanya jawab. Kelebihannya yaitu guru menjadi pusat perhatian peserta didik. Sedangkan kelemahannya yaitu lingkungan yang sangat terbatas untuk belajar aktif. Yang ketiga, formasi chevron. Formasi ini adalah jarak antara siswa dan jarak siswa dengan guru dapat terkurangi. Cocok digunakan untuk metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan ceramah interaktif. Yang keempat yaitu formasi kelas bentuk U atau sering kita sebut dengan letter U. Formasi ini sangat menarik dan bisa mengaktifkan para siswanya, sehingga para siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Cocok digunakan untuk metode diskusi, presentasi, dan kerja tim. Kondisi ini biasanya digunakan ketika kelas yang menggunakan siswanya yang sedikit. Yang kelima, formasi meja pertemuan. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok, di mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Yang keenam, formasi konferensi. Formasi ini akan membuat siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas, karena siswa akan menguasai jalannya kegiatan belajar mengajar. Cocok digunakan untuk metode diskusi, debat aktif, dan tim kuis. Yang ketujuh, formasi pengelompokan terpisah. Tujuannya yaitu berusaha untuk memberikan upaya pendalaman pada sebagian siswa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Sementara itu, yang masih membutuhkan bimbingan dari guru tetap berada dalam pengawasan guru.
Yang kedelapan, formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan di dalam laboratorium, di mana siswa duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, ataupun praktek dalam laboratorium. Yang kesembilan yaitu formasi kelompok untuk kelompok. Formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam meja persegi yang berukuran besar dan saling berhadapan. Cocok digunakan untuk metode diskusi dan observasi. Nah, kelebihannya yaitu siswa dapat bekerja sama antar kelompok dan meningkatkan semangat kompetisi dalam diri siswa. Sedangkan kelemahannya yaitu siswa kurang memperhatikan guru karena lebih asik bermain dengan teman kelompoknya. Yang ke-10 yaitu formasi lingkaran. Pengaturan tempat duduk yang disusun secara melingkar tanpa adanya meja dan kursi. Kelebihannya yaitu sistem ini dapat menyelesaikan permasalahan secara bersama dengan jumlah siswa yang banyak. Dan permasalahan yang dianggap sulit akan menjadi lebih mudah. Sedangkan kekurangannya yaitu pembelajaran kurang berjalan secara efektif karena siswa lebih banyak bermain dengan teman kelompoknya. Yang terakhir yaitu formasi periferal. Formasi ini yaitu meja ditempatkan di belakang siswa. Guru bisa menyuruh siswanya untuk memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Yang kedua, gaya penataan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu gaya auditorium. Gaya susunan kelas di mana semua murid duduk berhadapan dengan guru. Yang kedua, gaya tatap muka. Gaya kelas di mana murid saling menghadap susunan. Yang ketiga yaitu gaya offset. Gaya susunan kelas di mana sejumlah biasanya 3 atau 4 siswa duduk di bangku, tetapi tidak duduk berhadapan langsung satu sama lain. Yang keempat yaitu gaya seminar. Gaya susunan kelas di mana sejumlah besar murid 10 atau lebih duduk di susunan berbentuk lingkaran, persegi, atau letter U. Yang kelima yaitu gaya cluster. Gaya susunan kelas di mana sejumlah murid biasanya 4-8 anak bekerja dalam kelompok kecil. Yang ketiga yaitu prinsip penataan kelas. Menurut John Misanthrope ada 4. Yang pertama yaitu kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Yang kedua, pastikan bahwa dapat dengan mudah melihat semua murid. Yang ketiga yaitu materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses. Yang keempat yaitu pastikan murid dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Yang keempat, manajemen kelas. Menurut John Avivi ada 5 manajemen kelas. Yang pertama, manajemen kelas spatial learning atau penataan ruang belajar. Yang kedua, manajemen kelas determination of allocation in the room atau penataan peraturan di dalam ruangan. Yang ketiga, manajemen kelas beginning the effective teaching atau permulaan pengajaran yang efektif. Yang keempat yaitu manajemen kelas implementation of effective learning atau pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Yang kelima yaitu manajemen kelas study group atau kelompok belajar. Peran guru dalam mengimplementasi model-model pengelolaan kelas. Guru mempunyai peranan yang penting, bahkan merupakan tokoh sentral dalam penerapan model-model pengelolaan kelas, dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Berhasil tidaknya penerapan model-model pengelolaan kelas guna untuk mencapai tujuan pembelajaran sangat bergantung pada guru. Kendala yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan model pengelolaan kelas. Yang pertama, membagikan siswa dalam kelompok. Ada siswa yang tidak mau satu kelompok. Yang kedua, siswa tidak semuanya mudah diatur. Yang ketiga,
ketiga yaitu kadang sulit untuk mengkondisikan siswa agar saat mengubah formasi tempat duduk secara mendadak karena melihat siswa sudah mulai jenuh dan sangat memakan waktu. Sekian penjelasan saya mengenai model-model pengelolaan kelas. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.